Hongcu, 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 semua jadi saudaraku. Halo anak-anak yang hebat dan keren. TK Karolus? Yes. TK Karolus? Yes. Tara Kanita, satu hati, satu semangat. Tara Kanita, yes. Oke anak-anak, wow, berjumpa lagi nih dengan Mem Sisil, Miss Putri, Miss Sally, dan Mem Tani dalam pembelajaran minggu ini. Wah, anak-anak yang hebat dan keren. Minggu yang lalu anak-anak sudah menyelesaikan kegiatan yang sangat baik dan bagus. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita untuk satu minggu ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Silakan anak-anak berdiri yang bagus, kita ambil sikap doa yang bagus. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat di depan dada, kini ku mau berdoa. Mari teman-teman, kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas penyertaan-Mu pada istirahat kami malam tadi. Dan kini Engkau membangunkan kami kembali dalam keadaan sehat, sehingga kami dapat beraktivitas hari ini. Berkatilah kami semua yang akan memulai pembelajaran untuk minggu ini, supaya kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Karolus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, Doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang hebat dan keren, untuk kegiatan kita satu minggu ini, anak-anak akan Miss dan Mem ajak untuk belajar dengan tema lingkungan dan subtema tempat-tempat ibadah. Wow, anak-anak pasti sudah penasaran nih, kira-kira apa saja ya tempat ibadah yang ada di Indonesia? Nah, hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan video cerita wayang tentang tempat ibadah yang ada di Indonesia. Anak-anak sudah siap untuk menonton? Yuk kita saksikan bersama. Indonesia adalah negara yang berbineka tunggal ika, memiliki bermacam-macam agama, budaya, dan suku. Mari anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama mengenal agama dan tempat ibadah yang ada di Indonesia. Halo adik-adik, perkenalkan, saya adalah seorang pastor. Pastor adalah pemimpin agama Katolik. Nah, ini adalah gereja. Gereja tempat untuk berdoa umat yang beragama Katolik. Kitab suci yang digunakan agama Katolik adalah Alkitab atau Injil. Anak-anak sudah tahu semua ya? Halo adik-adik, perkenalkan, saya adalah seorang
adik-adik, perkenalkan, saya adalah seorang pendeta. Pendeta adalah pemimpin agama Kristen. Nah, coba kita lihat gambar yang berikut ini. Wow, sudah lihat? Nah, ini adalah gereja, tempat untuk berdoa umat beragama Kristen. Kitab suci yang digunakan agama Kristen adalah Alkitab atau Injil. Dadah. Halo adik-adik, perkenalkan, saya adalah seorang biksu. Biksu adalah pemimpin umat beragama Buddha. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu tempat ibadah orang yang beragama Buddha? Ayo kita saksikan. 1, 2, 3. Nah, adik-adik ada yang tahu apa ini namanya tempat beribadah orang beragama Buddha? Ya, betul. Namanya vihara. Vihara ini tempat untuk umat beragama Buddha untuk berdoa. Nah, apakah adik-adik juga tahu apa nama kitab sucinya? Ya, kitab suci umat beragama Buddha namanya Tripitaka. Oke adik-adik, sampai jumpa. Halo adik-adik, perkenalkan, saya adalah seorang pedanda. Apa? Pedanda. Pedanda adalah pemimpin agama Hindu. Nah, apa yang muncul nih? Siap? Twing, wing, 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 wing. Ini adalah pura. Pura adalah tempat beribadah umat beragama Hindu. Ada kitab sucinya loh. Kitab suci umat beragama Hindu namanya Weda. Oke, dadah. Halo adik-adik, perkenalkan, saya adalah seorang Sushe. Sushe adalah pemimpin agama Konghucu. Nah, siapa tahu tempat ibadah orang Konghucu? Nah, ini namanya kelenteng. Kelenteng ini tempat untuk beribadah umat beragama Konghucu. Kitab suci orang yang beragama Konghucu adalah Shishu Buji. Nah, sampai jumpa. Ini adalah 6 agama yang ada di Indonesia. Meskipun berbeda-beda agama, tetapi kita tetap hidup rukun dan saling menghormati. Oke, anak-anak yang hebat dan keren. Asik kan? Tadi anak-anak semua sudah menyaksikan video tentang cerita wayang. Cerita wayang tentang apa sih? Oh, tentang tempat ibadah. Nah, mari kita bersama-sama apa saja ya untuk kegiatan di minggu ini ya. Yuk, kita belajar bersama-sama. Oke anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari Senin adalah Untuk kegiatan hari Senin, Miss Putri akan mengajak anak-anak untuk melakukan 2 kegiatan. Yang pertama, anak-anak akan mengurutkan gambar dari urutan yang paling sedikit ke yang paling banyak di buku e-book halaman 34. Kemudian kegiatan yang kedua, anak-anak akan mewarnai gambar masjid tempat
beribadah agama Islam di halaman 37. Yuk kita belajar bersama. Baik anak-anak, di buku halaman 34 terlebih dahulu kita amati yuk. Ada gambar apa ini? Oh iya, betul sekali. Ini adalah gambar masjid. Nah, masjid adalah tempat beribadah agama Islam. Nah, masjidnya ini memiliki jumlah yang berbeda-beda ya anak-anak ya. Nih, yang atas, kemudian yang bawah berbeda-beda semua. Bagaimana tugasnya, Miss? Kita akan mengurutkan gambar tempat ibadah dari urutan paling sedikit sampai urutan yang paling banyak dengan menuliskan angka 1 sampai 5. Nah, terlebih dahulu kita hitung dulu ya nak ya, jumlahnya nanti kita akan tulis di kotaknya ini, baru nanti kita akan menyebutkan secara lisan urutan yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Yuk, dari yang atas kita hitung ada berapa ini? 1, 2, 3. Oke, berarti kita buat angka 3. Garis lengkung, lengkung. Nah, kemudian yang kedua kita hitung ada berapa ini jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buat angka 5. Garis tegak, perut buncit, kemudian kasih topi di atasnya. Nah, nanti anak-anak silakan lanjutkan sampai bawah ya anak-anak ya. Silakan dihitung jumlahnya. Kemudian nanti kalau sudah anak-anak akan menyebutkan secara lisan. Sekarang kita akan menyebutkan urutan yang paling sedikit sampai urutan yang paling banyak. Yuk, anak-anak perhatikan caranya seperti ini. 1, masjid. 2, masjid. 3, masjid. 4, masjid. Dan 5 masjid. Seperti itu ya anak-anak. Nanti anak-anak silakan menuliskan jumlahnya terlebih dahulu, baru menyebutkan secara lisan. Selamat mengerjakan. Baik, di halaman 37 anak-anak melakukan kegiatan yang kedua ya, yaitu mewarnai gambar apa ini? Ya, wow, keren sekali, gambar masjid sesuai kreativitas anak-anak. Nah, anak-anak boleh nanti anak-anak mewarnainya bebas ya. Boleh pilih warna kesukaan anak-anak. Miss Putri mau contohin dulu sedikit. Warna bulan. Nah, Miss Putri mau beri warna orange. Kemudian bintangnya mau Miss Putri kasih warna kuning. Nah, anak-anak TKB pasti mewarnainya udah bisa rapi ya. Nanti anak-anak silakan warnai dengan rapi. Nah, kemudian bagian atas masjidnya apa, Miss? Boleh bebas. Miss Putri mau warnain biru. Nah, kalau anak-anak sudah bisa mencampurkan dua warna, boleh dicampurkan dua warna. Kalau belum bisa, satu warna aja tidak apa-apa. Yang penting rapi ya. Miss Putri contohin satu warna saja. Tapi kalau diwarnain rapi nanti hasilnya pasti akan bagus. Nah, Miss Putri sudah selesai mewarnain bagian atas masjid. Nah, nanti anak-anak boleh warnanya bebas, silakan berkreasi ya. Diwarnain semua masjidnya ya, yang rapi. Selamat mengerjakan. Tujuan pembelajaran di hari Selasa adalah kegiatan hari Selasa ada 3. Yang pertama dari buku e-book halaman 41, yaitu menarik garis dari gambar ke jumlah bilangannya. Yang kedua, meniru tulisan dari buku e-book halaman 42. Dan yang ketiga, tugas komputer. Baik, di sini sudah ada gambar benda-benda yang ada di gereja. Sekarang kita lihat dulu ya. Yang pertama ada gambar apa ini ya? Ya, ini ada gambar lilin. Kemudian salib, piala, Alkitab, dan rosario. Nah, tugas anak-anak nanti menarik garis dari jumlah gambar ini ke bilangannya.
sekarang kita hitung dulu. Lilinnya ada berapa ya? 1, 2, 3. Mana angka 3? Pasti kalau TK besar sudah tahu ya angka 3 yang mana. Oh, yang ini, Mem. Ya, kemudian anak-anak tarik garis. Ya, dari bulatan yang hitam itu seperti ini. Nah, kemudian salibnya ada berapa? Ada 1. Mana angka 1? Oh, ini. Nah, nanti anak-anak tarik. Dan seterusnya anak-anak kerjakan sampai selesai. Oke, selamat belajar. Coba perhatikan di sini ada 3 gambar dan di sebelah kanannya ada tulisan. Kita perhatikan dulu gambarnya. Ada gambar gereja, lilin, dan salib. Kemudian di sebelah kanannya juga ada tulisannya. Gereja, lilin, salib. Tugas anak-anak menirukan tulisan yang ada di sini, di atas ini. Nah, ini yang pertama Mentari akan kasih contoh. Ini tulisan gereja. Nanti anak-anak menulis di kotak yang kosong ini seperti tulis di atasnya ini. Pertama huruf G, garis lengkung, garis tegak, lengkung di bawah. G. Kemudian E, garis lengkung. Ini ada garis tidurnya sedikit. Nah, E. Kemudian R, garis tegak, garis lengkung. E ini sama dengan yang ini ya. Kita buat E sama. Kemudian J, garis tegak, lengkung di bawah dan di atasnya ini ada titik. Nah, ini huruf A. Huruf A ada 2 macam ya. Nah, ada yang seperti ini dan ada satu lagi. Mentari akan menuliskan huruf A yang mudah diingat oleh anak-anak, yaitu garis lengkung seperti huruf C. Kemudian ada garis tegaknya seperti ini. Nah, gereja. Nah, nanti anak-anak untuk yang tulisan lilin dan salib silakan anak-anak kerjakan. Selamat belajar. Untuk tujuan pembelajaran hari Rabu adalah halo anak-anak yang hebat dan keren. Untuk kegiatan di hari Rabu, kita ada 3 kegiatannya. Yang pertama, kita akan menggunakan buku e-booknya di halaman 48. Mem akan ajak anak-anak mengenal jumlah banyak dan sedikit. Yang kedua, Mem akan mengajak anak-anak belajar bahasa Inggris. Dan yang ketiga, Mem akan mengajak anak-anak juga menggunakan buku e-book lagi, tetapi di halaman 49. Yuk, kita amati bersama-sama. Oke anak-anak, setelah dibuka di buku halaman 48, anak-anak coba amati, ada gambar apa ya di sini? Oh, good. Ada gambar pura. Masih ingat? Pura itu tempat ibadah umat beragama apa ya? Oh, pintar. Tempat ibadah umat beragama Hindu. Oke, anak-anak akan mengerjakan tugas apa ya? Di halaman 48, yuk dengarkan. Kita akan bersama-sama mengenal banyak dan sedikit. Nah, nanti anak-anak amati dulu gambar puranya. Pura yang ada di sebelah kanan dengan di sebelah kiri. Anak-anak bandingkan ya. Terus pada kotak ini ada kotak yang kecil di bawah gambar pura. Nanti ini tempat menuliskan huruf B ya, huruf B untuk gambar yang jumlahnya banyak. Huruf S untuk gambar yang jumlahnya sedikit. Nah, yuk kita coba dulu. Ini contoh dari Mem ya. Untuk gambar di barisan atas nih, kita amati ya, yang sebelah kanan dan kiri. Kita lihat dulu gambar sebelah kiri. Kita hitung jumlah puranya. 1, 2, 3. Ada berapa nak? 3. Oke, yang sebelah kanan ada berapa ya? Kita hitung yuk. 1, 2.
sebelah kanan hanya ada 2. Nah, coba mana yang lebih banyak jumlah gambar puranya? Oh, yang 3, Mem. Good. Yang 3 karena lebih banyak jumlahnya, anak-anak tuliskan huruf B. Garis tegak, perut kunci di depan. Tuing. Nah, ini tanda lebih banyak gambarnya. Sekarang yang sebelah kanan berarti lebih sedikit. Kalau sedikit hurufnya apa tadi? S. Good. Kita beri huruf S di sini. Lengkung. Lengkung. Oke. Nah, itu satu contoh dari Mem. Untuk yang nomor yang berikutnya, anak-anak silahkan kerjakan sampai selesai ya. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, untuk tugas yang kedua adalah anak-anak belajar bahasa Inggris. Nah, di sini ada gambar berapa nih ya? Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 agama. Padahal di awal tadi anak-anak sudah belajar bahwa di Indonesia ada berapa agama ya? Oh, pinter, ada 6. Kenapa cuma 5, Mem? Nah, ternyata di sini untuk agama Katolik dan agama Kristen tempat ibadahnya sama, yaitu di gereja. Jadi di sini jumlahnya hanya 5. Oke, silahkan anak-anak nanti menyebutkan nama tempat ibadah dalam bahasa Inggris. Hai, kelas B1, 2, and 3. Welcome back to English Day with Miss Sally. Okay, class, I want to show some picture about place of worship. Check it out. First picture. Okay, look at. What is it? Gambar apa ini? Iya, ini adalah gereja. In English, church. Okay, say once more. Church. Okay, now next picture. Look at the picture, please. Okay, good. What is it? Ya, ini adalah gambar masjid. In English, mosque. Okay, say once more. Mosque. Okay, good job. Okay, next picture. Come on, let's see. Oke, ini adalah gambar vihara. Oke, in English, monastery. Oke, say once more. Monastery. Oke, good job. Oke, come on, let's see. What is it? Ya, ini adalah pura. In English, okay, good job. Temple. Okay, say once more. Temple. Yeah, come on. The last one picture. What is it? Good job. Ini adalah gambar kelenteng. Okay, in English, come on, say tomorrow. Yeah, pagoda. Okay, good. Say once more. Pagoda. Good job. Okay, class. Good job for you. Enjoy. Oke anak-anak, sekarang anak-anak amati halaman 49. Wah, kita hari ini akan bersama-sama meniru tulisan nama tempat ibadahku. Nah, tempat ibadah anak-anak pasti berbeda-beda ya. Nah, Mem Sisil beragama Katolik. Tempat ibadahnya mana ya kalau beragama Katolik ya? Oh good, ada gereja. Nah sekarang yuk kita sama-sama yuk menggunting gambar gereja. Yang digunting salah satu aja ya. Salah satu tempat ibadah anak-anak ya. Kalau yang beragama Islam berarti yang digunting hanya masjid. Kalau yang beragama Hindu, yang digunting hanya gambar pura. Oke? Karena Mem Sisil beragama Katolik, Mem Sisil akan menggunting gambar
gereja dan tulisannya ya. Oke anak-anak yang hebat dan keren, setelah anak-anak menggunting gambar gerejanya, silahkan anak-anak ambil buku kotak-kotaknya. Nah, buku kotak-kotak ada 2 ya nak ya. Ambil salah satu saja yang digunakan untuk menulis huruf, dan buku yang satu lagi untuk menulis khusus angka. Nah, sekarang kita mau menulis huruf, gunakan yang buku kotak-kotak huruf. Oke, nanti minta bantuan mama ya untuk menuliskan di sini untuk latihan menulis huruf. Oke, yuk kita buka bukunya. Terere, dari depan ya. Nah, yang pertama anak-anak lakukan adalah membuat garis tepi terlebih dahulu. Caranya bagaimana, Mem? Yuk kita hitung dulu ya. Ada kotak-kotak kecil nih, kita hitung dari tepi sebelah kiri. Kita hitung 1, 2, 3. Stop. Supaya rapi, bagian bawah juga dihitung. 1, 2, 3. Oke. Nah, batas 3 kotak ini kita akan memberi garis tepi dengan menggunakan penggaris tentunya. Letakkan penggarisnya di kotak yang ketiga, luruskan dari atas ke bawah. Letak, oke. Nah, kita letakkan penggarisnya di kotak yang sudah kita beri tanda titik tadi ya. Oke. Jari-jari sebelah kiri memegangi penggaris. Jari sebelah kanan memegang pensil untuk membuat garis tepi. Dari atas, anak-anak tarik. Pegangi ya, jangan goyang ya. Terus ke bawah, stop. Nah, wow, sudah jadi garis tepinya. Nah, sekarang kita akan menempel terlebih dahulu ya. Kita akan menempel gambar tadi menggunakan lem ya, lem kertas anak-anak. Kita siapkan lemnya, kita beri lem bagian ujung-ujungnya aja ya, nggak usah terlalu banyak. Oke. Oke. Kalau sudah, anak-anak tempelkan di atas, paling atas, di tengah. Ya, luruskan ya, yang rapi. Oke. Wow, kalau sudah selesai tempel, anak-anak punya tugas meniru tulisan gereja. Di sini ada huruf apa saja? G, E, R, E, C, A. Gereja. Oke, good. Kita akan menuliskannya sebanyak 3 kali saja. Oke, yang pertama yuk. Kita tulis dulu ya. Di tepi, mulai dari sebelah kiri, samping garis tepi. Ya, samping garis tepi. Kita buat huruf G. G kecil ya, buat lengkung. Kemudian dari atas, lurus, samping huruf G. Berikutnya kita tulis huruf E. Garis tidur, lengkung ke atas, ke bawah, E. Terus huruf R, beri jarak 1 kotak, kosongi 1 kotak nak. Garis tegak, garis tidur, R. Kemudian kosongi 1 kotak lagi, kita tulis huruf E lagi. Garis tidur, lengkung ke atas, ke bawah, set, E. Kemudian huruf apa? J. Kosongi 1 kotak dulu, huruf J, turun ke bawah, lengkung. Nah, seperti tongkatnya kakek-kakek ya. Terus diberi tai lalat di atasnya. Kemudian huruf A. Di sini Mem akan ajak anak-anak menulis huruf A kecil, ya, bukan A besar ya, A kecil dengan bentuk yang lebih mudah. Lihat anak-anak. Garis lengkung, mulut dibuka seperti huruf C. Kemudian ditutup. Set. Gereja. Ini baru 1 kali. Nah, silahkan anak-anak nanti menuliskannya sebanyak 3 kali ya anak-anak. Boleh ke bawahnya diberi jarak 3 kotak. 1, 2, 3. Baru nanti tulis huruf G lagi. Nah, lanjutkan gereja. 1 lagi nanti di sini huruf G lagi, gereja. Oke? Bisa anak-anak? Pasti bisa. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari Kamis adalah Oke anak-anak, untuk kegiatan hari Kamis ada 2 kegiatan ya. Yang pertama nanti anak-anak akan belajar
tentang ukuran benda yang lebih besar dan juga lebih kecil. Kita akan membandingkannya dari buku halaman 54. Kemudian nanti yang kedua, anak-anak akan menggunting dan menempel gambar vihara di buku halaman 56. Sudah jelas? Yuk kita belajar bersama. Baik, untuk buku halaman 54 kita akan mengamati dulu gambar-gambar yang ada di bawah sini ya. Nah, di sini nanti anak-anak akan membandingkan atau mengenal benda yang lebih besar dan juga benda yang lebih kecil. Yuk kita amati dulu, ada gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar baygon semprot. Nah, ini adalah gambar obat nyamuk. Kemudian ini ada gambar korek dan ini ada gambar lilin. Nah, ini ada gambar tabung gas kecil dan tabung gas besar. Nah, anak-anak kita akan membandingkan ya, mana gambar yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Lihat, yang pertama, yang paling atas ini yang kita bandingkan, dua gambar ini. Nah, baygon semprot dengan obat nyamuk yang ada di lantai. Kira-kira mana ya yang lebih besar? Nanti yang lebih besar anak-anak buat huruf B. Dan yang kecil berarti dibuat huruf K. Nah, mana anak-anak yang lebih besar? Oh iya betul, baygon semprotnya berarti kita buat huruf B, garis tegak, perut buncit. Nah, sekarang yang ini lebih kecil ukurannya berarti kita buat huruf K, garis tegak, miring ke atas, miring ke bawah. Nah, nanti anak-anak bandingkan juga korek api dengan lilin, mana yang lebih besar. Yang ini juga ya anak-anak ya. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, nah di buku halaman 56 di sini kita lihat ada gambar apa ini? Ya, vihara. Nah, anak-anak hari ini akan Miss Putri ajak untuk menggunting, kemudian setelah digunting nanti akan ditempelkan pada buku gambar. Yuk kita gunting dulu ya gambar viharanya. Oke anak-anak, setelah digunting kita akan tempel pada buku gambar. Anak-anak nanti ambil buku gambar, menempel ya, anak-anak cari. Kemudian anak-anak beri lem, menggunakan lem kertas. Nah, oke, kalau sudah kita akan tempel pada buku gambar. Oke, nah kalau sudah, anak-anak akan Miss Putri pandu untuk menulis kata vihara. Oke, kita buat dulu yuk huruf yang pertama, huruf V. Kita buat V, F, I, V. Nah, V, hara. H, A. Nah, ra berarti huruf apa? R dan A. R, A. Nah, anak-anak nanti silakan tulis ya vihara. Kalau sudah boleh. Kalau anak-anak mau hiasin boleh ya. Selamat mengerjakan. Dan untuk tujuan pembelajaran hari Jumat adalah kegiatan hari Jumat dari buku e-book halaman 60 memberi tanda huruf B untuk jumlah benda yang banyak dan memberi tanda huruf S untuk jumlah benda yang sedikit. Kemudian untuk halaman 61 anak-anak diajak menggambar lampion sesuai jumlah yang sudah ditentukan. Coba perhatikan di buku halaman 60. Di sini ada gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini ada gambar angpau. Kemudian yang kedua ada gambar lampion. Yang ketiga ada gambar hiasan Imlek yaitu naga di sini. Nah, supaya anak-anak bisa memberi tanda huruf B atau S pada gambar benda yang jumlahnya banyak atau sedikit, anak-anak harus menghitung dulu. Sekarang kita coba hitung gambar angpau dulu yang di sebelah kiri. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5.
gambar angpau yang di sebelah kiri ada 5. Sekarang kita hitung juga gambar angpau yang di sebelah kanan. 1, 2. Nah, kalau yang sebelah kiri tadi ada 5, yang sebelah kanan ada 2, mana ini yang banyak, yang lebih banyak? Tentunya ya 5. Berarti diberi huruf apa ya sini? Huruf B atau S ya? Banyak atau sedikit? Oh, banyak. Kalau banyak berarti B. Nah, garis tegak, perut gendut. Nah, berarti angpau yang 2 ini sedikit. Berarti huruf S. Nih, garis lengkung. Nah, seperti ini. Nah, nanti anak-anak lanjutkan untuk gambar lampion dan naga. Selamat mengerjakan tugas. Halaman 61, anak-anak akan menggambar lampion sebanyak 3 kali. Oke, menggambar jumlah benda sesuai lambang bilangan. Nah, Miss Putri sudah tentukan ya anak-anak ya. Di sini ada 3 lampion. Jadi nanti anak-anak silakan menggambar 3 lampion, kemudian diwarnai. Yuk, kita gambar dulu ya. Yang pertama anak-anak silakan buat garis tegak. Kemudian seperti ini ya, buat garis tidur. Nah, oke, kemudian kita buat bulatan ya. Nah, yuk kita buat ya anak-anak ya. Miss, kalau nggak terlalu lingkaran nggak apa-apa anak-anak. Nih punya Miss Putri juga kurang bentuk lingkaran ya. Nah, oke. Kemudian nanti anak-anak silakan buat lagi nih di bawahnya. Hiasan ya. Kemudian buat garis tegak, lingkaran, garis tegak. Nah, oke, belum selesai anak-anak. Boleh anak-anak buat garis lengkung di bagian lingkaran yang besar ini. Kita buat berapa ini? Nah, ada 1, 2, 3, 4. Oke, kita buat ya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, agar lebih cantik lagi, anak-anak nanti silakan beri warna merah ya kalau sudah dibuat 3 lampion. Oke, silakan lanjutkan dan selamat mengerjakan. Oke anak-anak, untuk PKT minggu ini kita belajar dengan nilai ketarikamitraan yaitu compassion. Nah, anak-anak silahkan ambil buku PKT-nya, dibuka halaman 6 sampai dengan 7. Nah, untuk minggu ini anak-anak PKT-nya nggak ada tugas. Tapi Mem pesan, dari apa yang akan Mem jelaskan ini nanti menjadi pembiasaan anak setiap hari. Yuk, perhatikan sini ada gambar apa ya di buku PKT? Baik, anak-anak amati ya di halaman 6 dan 7. Di sini ada judul Berbagi Kasih kepada Keluarga. Lihat, ada gambar seorang ibu yang sedang sakit, berbaring di atas tempat tidur. Lihat, anaknya. Wow, hebat sekali anak ini. Mendampingi ibunya, membawakan minum. Baik sekali ya. Sekarang anak-anak amati gambar halaman 7. Ada apa di halaman 7 nih? Nah, sini ada cerita. Saat ibu sakit, apa yang sebaiknya anak-anak lakukan ya? Lihat gambar yang pertama. Wow, gambarnya nih mengganggu adik. Waduh, boleh nggak mengganggu adik? Gambar yang kedua, bermain game. Wah, ibunya sedang sakit malah bermain game. Boleh nggak ya kira-kira? Kemudian gambar yang ketiga, gambar seorang anak sedang belajar nih. Wah, biasanya ditemenin ibunya. Karena ibunya sedang sakit, dia belajar sendiri, belajar mandiri. Wah, baik nggak nih? Kemudian, lihat, ibunya sedang berbaring, sakit, menunggui ibu yang sedang sakit. Kemudian, ibu sedang sakit, anaknya berdoa. Nah, di antara gambar ini, mana kira-kira gambar yang harus anak-anak lakukan bila orang tua atau siapapun sedang sakit? Nah, yang baik adalah
Betul, anak-anak belajar mandiri, nggak harus ditemenin mama terus kalau belajar. Coba belajar sendiri, pasti anak-anak bisa. Kemudian mamanya sedang sakit ditungguin, diambilkan minum, didoakan, itu adalah tindakan yang baik. Nah, anak-anak, untuk PKT minggu ini silahkan anak-anak melakukan pembiasaan-pembiasaan baik seperti yang sudah Mem jelaskan. Bu, ibu tidak sakit. Ya, siapapun yang sakit, apa yang sebaiknya anak-anak lakukan? Oke, lakukan pembiasaan ini dengan baik sehingga ini menjadi kebiasaan anak setiap hari. Baik anak-anak yang hebat dan keren, kita tadi sudah bersama-sama belajar mengenal tempat-tempat ibadah, kemudian tokoh agama dari beberapa agama yang ada di Indonesia, dan juga kitab sucinya. Oke, sudah belajar semua, sudah mengikuti kegiatannya semua. Anak-anak, Mem dan Miss juga mengajak anak-anak dan juga orang tua ya untuk mengikuti refleksi hari ini. Nah, refleksinya untuk minggu ini kita mengangkat nilai ketarakainitaan yaitu compassion. Apa itu compassion? Compassion adalah berbela rasa, berbelas kasih kepada sesama. Siapa? Sesama umat manusia. Nah, tepat juga dengan tema hari ini tentang tempat-tempat ibadah. Kita harus menghormati semua agama yang ada di Indonesia dan saling menyayangi tentunya.